ketika misalkan dia sudah punya yang harus dibelanjakan, misalkan dia sekolah dan segala macam, dia baru bisa bayar pajak gitu kan, si anak itu kan kita kenakan pajak. Nah, ini yang memang sebetulnya kenapa kadang nih CPE ini atau real value per exemption ini dia punya variabel yang N-1 atau T-1 yang nilainya tuh berkurang, turun 19,27 nya itu ada di harusnya ada di tahun 1918, turun ke 1919. Nah ini yang disebut dengan lag tadi ya, dia turun sampai dengan 4 tahun. Nah di sini juga ada Phil sama World War II. Ini adalah variabel dummy. Nah, fungsinya dummy di sini justru lebih berfungsi kalau dulu sebelumnya menjelaskan bahwa dummy itu di cross section biasanya dipakai buat apa? Yes, ya kan? Data yang sifatnya kualitatif sehingga kita bisa memasukkannya ke dalam data. Nah, sekarang dia ini beda. Fungsinya dia di sini itu sebagai event study. Jadi kita bisa mempelajari kalau misalkan ada sebuah kejadian, apa yang akan terjadi terhadap sebuah peristiwa. Contoh misalkan di sini adalah Peel dan World War II. Peel ini adalah jika tahunnya lebih dari tahun 63. Kenapa? Setelah tahun 63 itu ada kebijakan keluarga berencana. Nah, maka setelah tahun 63 di data ini dia semua plus 1. Begitu pula dengan World War. World War itu kejadiannya ada di tahun 1941 dan sampai dengan 1945. Perang dunia tuh. Nah, apa pengaruhnya dia terhadap angka kelahiran? Nah, itu yang coba dicari di dalam regresi ini. Jadi Y-nya itu adalah angka kelahiran, dijelaskan oleh tax exemption dan dijelaskan oleh Peel dan World War II. Nah, sebelumnya memang ketika kita melakukan regresi yang sifatnya time series, kita harus kasih perintah dulu kepada kepada Stata untuk menyatakan bahwa ada tahun yang terlibat di dalam penghitungan. Makanya beri komando dulu TS set, time series set, di mana time seriesnya yang diarahkan adalah kepada tahunnya atau year-nya. Nah, di sini dijelaskan bahwa time variable-nya, year-nya itu 1913 sampai dengan 1984 dengan delta 1 unit, artinya selisihnya 1 tahun masing-masing. Ya. Nah, sekarang yang perlu dilakukan sebetulnya sederhana. Kita akan melakukan hal yang sama seperti misalkan regresi pada umumnya, memasukkan variabel Y-nya terlebih dahulu, baru kita cari variabel yang memang dianggap mempengaruhinya. Yang pertama adalah PE, Peel, dan World War II. Oke, nah hasilnya seperti ini.
bacanya. Oke, apa dulu yang harus dibaca? Ini udah ada nih hasil regresinya. Apa dulu yang harus dibaca? Ujung-ujung kayak kita tetap sama, kita harus baca R square dulu, F dulu, baru kita baca koefisien, konstanta, baru T. Nah sekarang saya coba kalian baca dulu deh, dari mulai R square ke F, koefisien, baru ke T. Oke, R square nya 47%, berarti artinya variasi angka kelahiran per 1000 itu bisa dijelaskan oleh P.E. Will dan Wohlforth sebesar 47%. Artinya masih ada variabel lain lah ya, 53 lah ya, 53% yang berpengaruh terhadap GFR. Nah, F-nya itu bagus. Semua secara simultan signifikan. Dilihat juga nilai dari T-nya kan, rata-rata yang signifikan T-nya itu bagus semua. Begitu pula dengan koefisien. Nah, baru lihat kita koefisiennya. Koefisiennya ternyata P itu atau personal tax exemption itu mempengaruhi secara positif terhadap angka kelahiran. Jadi makin banyak tax exemption, itu ternyata kebijakan tax exemption itu berpengaruh terhadap tingkat kelahiran positif sebesar 0,08. Nah, bagaimana dengan yang Peel dan Wohlforth minus? Oke, cara menjelasinnya? Ingat, dia merupakan event study. Dia itu merupakan pembelajaran kita ketika terjadi sebuah kejadian. Maka penjelasannya adalah, kan ini kita kan dummy ya, jadi kita tahu bahwa ini dummy kan. Ketika terjadi kebijakan KB, ya kan? Yes, berdampak pada penurunan angka kelahiran sebesar 31. Begitu pula dengan World War. Ternyata World War itu atau kejadian perang itu ternyata mempengaruhi angka kelahiran per 1000 itu sebanyak 24 orang. Nah, bisa dibayangkan kan ya? Artinya sekarang kita sudah tahu bahwa PI itu dia positif. Secara teori ya jelas lah ya, personal tax exemption itu pasti akan secara positif mempengaruhi angka kelahiran. Peel sama kebijakan KB itu mengurangi orang, berhasil berarti di KB-nya 31. Dan World War pun sama, ketika dia perang orang nggak akan sulit berkembang biak lah ya. Tapi konstantanya 98 ya, artinya secara rata-rata ada 98 orang dalam per 1000 ya, secara antar waktu. Nah, itu cara baca hasil regresi dari yang time series. Ingat, dummy-nya itu berubah jadi event study dan lainnya tetap sama. Nah, bagaimana kalau misalkan kita masukkan sebuah variabel lain yang tadi lag. Lagnya kita masukkan BE minus 1. Atau
future kalau tadi tanpa lag, sekarang saya tambahin lag. Personal exemption-nya saya kurangi 1. Apa yang akan terjadi? Apa bedanya dengan yang ini? Apanya yang beda? R square-nya bagus mana? Bagus P minus 1 ya. Koefisiennya bagus yang apa? Tidak terlalu beda jauh, ya kan? Yang ini kok 0,08, sorry, yang ini 0,085. Artinya apa? Ternyata kalau kita lag 1 tahun saja, sebetulnya nggak ada perubahan signifikan dari personal exemption terhadap tingkat kelahiran. Nah, ini yang kadang kita sensitivitas analisis ini yang biasanya dilakukan ketika kita melakukan analisis regresi. Jadi karena kita tahu bahwa setiap kebijakan itu butuh waktu, apakah tahun-tahun berikutnya dia berpengaruh secara signifikan terhadap perhitungan. Makanya kadang banyak PI yang lag yang bisa ditambahkan. Misalkan sekarang 2. Nah ternyata jadi lebih gede. Sekarang nilai ke lagnya saya tambah 1 tahun lagi. Nah, apa yang akan terjadi? Oke, 0,09 dengan R square bahkan yang lebih tinggi lagi, 49%. Dari sebelum 48, sekarang 49%. Artinya memang ada pengaruh, tapi pengaruhnya kecil antar waktu, karena bisa dilihat bahwa koefisiennya naiknya tuh sedikit-sedikit lah ya, 0,082, sekarang 0,085, sekarang 0,092. Jadi secara tahun ke tahun memang personal exemption ini berpengaruh secara positif, tapi tadi dia pun tetap signifikan, sama di semua waktu dia signifikan, T-nya tetap probabilitasnya tetap kecil, T-nya tetap besar, tapi si koefisiennya itu jadi lebih besar. Artinya meskipun jadi lebih besar, tidak ada koefisiennya nggak signifikan perubahannya, 0,09 dan segala macam. Nah, itu pengaruh kalau misalkan kita memasukkan PI atau delay terhadap sebuah persamaan.
Oke, yang selanjutnya yang harus kita hilangkan itu adalah autokorelasi. Caranya sama seperti cara kita melakukan heteroskedasticity test, di mana titik kritisnya harus lebih besar daripada 0,05. Uji autokorelasi pun sama, dia pakai yang sekarang disebut dengan Godfrey test for autocorrelation. Nah, ternyata memang dia kena autokorelasi. Dia absolutely kena autokorelasi, yang artinya dari tahun ke tahun itu ada pengaruh atau hubungan yang signifikan sehingga membiaskan hasil regresinya. Nah, sekarang kita simpan dulu yang ini Pi-2. Terus sekarang saya akan mengganti, ya. Tadi saya bilang bahwa dia itu bisa saja diganti dengan data yang sifatnya selisih. Jadi GFR dan CGFR. Nah, diganti jadi selisih, ya. Yang dimasukkan ke dalam persamaannya itu adalah selisih kenaikan dari tahun ke tahunnya, ya. Ini contoh misalkan 77,1 ke 79,1 itu kan selisihnya 2, ya kan? Nah, seterusnya seperti itu. Jadi untuk menghilangkan efek autokorelasi tadi, kita mengganti variabelnya dengan variabel change atau perubahan dari si variabel tersebut. Nah, kita masukin lagi sekarang si CGFR dengan model yang ini supaya gampang bandinginnya. Ini supaya gampang bandinginnya. Nah, sekarang kita bandingkan antara GFR dan CGFR, ya. Kalau tadi kan angka per tahunnya, yang sebelah kanan sekarang variabel Y-nya saya ganti perubahan per tahunnya. Nah, apa yang akan terjadi? Beda jauh. Kenapa beda jauh? Tandanya masih sama, ya. Tandanya kita lihat masih sama. Mau PI2 di CGFR sama-sama plus. Di PIL pun sama. Ketika terjadi KB minus 31 minus 2. Kecuali di World War. Ternyata di World War change CGFR itu tidak signifikan. Artinya apa? Perang itu tidak signifikan menjelaskan perubahan jumlah tingkat kelahiran.
Bahkan di sini jadi positif kan, ya. Yang ini nih maksudnya nih, ya. Tapi dia tidak signifikan. Dia berubah jadi positif, tapi dia tidak signifikan. Tapi konstantanya di sini berubah, tapi jadi signifikan. Nah, artinya apa? Terus R square-nya sekarang jadi lebih kecil. Kalau kayak gini, gimana cara kita menjelaskannya? Mana model yang lebih baik? Kenapa? Karena kayaknya si CGFR itu ngejelasin yang tahun itu doang tanpa ada hubungan dengan tahun sebelumnya. Makanya itu hubungannya si nilainya kecil. Balik kita tes dulu aja. Gas free-nya berapa? Yang lebih baik 14%. Ya, model kedua itu gas free testnya 14% atau 0,14, yang artinya dia bebas dari auto korelasi. Nah, jelas-jelas yang model pertama nih ya, yang ini model pertama yang ini dia jelas-jelas auto korelasi. Yang ini tidak auto korelasi. Mana yang akan kalian pilih? Tapi R square-nya cuma 0,15. Variasinya lebih sedikit mengakui ya, dibanding dengan yang R square-nya 49%. Jadi mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik menjelaskan pengaruh perubahan, pengaruh tingkat kelahiran dengan variabel X-nya? Mana yang lebih bagus menjelaskan? CGFR, karena dia sudah bebas dari autokorelasi. Sehingga yang CGFR dianggap lebih tepat untuk menjelaskan perubahan. Tapi konsekuensinya tadi, kalau yang ini adalah tingkat kelahirannya, kalau ini adalah perubahan tingkat kelahiran, makanya koefisiennya jadi lebih kecil kan. Tuh, yang ini kan minus 2 bukan minus 31, karena memang datanya kan tadi beda. Datanya itu tadi beda. Nih, kan? Datanya beda. Yang tadinya angka sekarang diubah jadi selisihnya kan. Makanya berubah dia perhitungannya. Nih. Jadi kalau misalkan Pak, jadi yang harus ditampilkan yang mana? Tampilkan kedua-duanya. Jelaskan bahwa pada persamaan pertama GFR itu punya masalah autokorelasi, tapi CGFR itu tidak punya masalah autokorelasi, tapi R square-nya lebih kecil. Silakan berikan yang kayak gini tuh wajib dijelaskan bahwa memang ada masalah terhadap data, bahwa memang ada masalah terhadap ya kita intinya kita harus jujur bahwa data kita memang tidak sempurna, data kita memiliki keterbatasan yang memang sebetulnya kita harus putuskan mana yang lebih baik. Jadi kalau saya pas meneliti ini, saya pasti sajikan ini dua, dan saya jelaskan kedua-duanya. Lebih baik jujur daripada misalkan kita harus memanipulasi
data supaya misalkan sesuai dengan teori atau segala macam. Ya. Jadi ini solusinya kalau misalkan tadi kita punya masalah yang sifatnya autokorelasi, kita ubah dia jadi bentuk selisihnya, bentuk perubahannya atau bentuk change-nya. Cara yang lain sebetulnya ada dengan menggunakan robust regression, tapi robust itu ya seperti pada umumnya dia akan memaksa si variabel supaya jadi bebas autokorelasi. Nah ini outright dulu. Ini malah yang sama. Nah ini kalau misalkan mau di robust tanpa mengubah variabelnya menjadi change. Sampai sini ada pertanyaan? Ini cara kita menganalisa data yang sifatnya time series. Time series itu sebetulnya masih banyak kajiannya, ada 3 bab untuk time series sendiri. Silakanlah belajar sendiri beberapa macam anomali data time series, karena dia itu ada di bab 17, 18, 19. Yang selanjutnya harus saya jelaskan ke kalian adalah limited dependent variable. Nanti pertemuan berikutnya. Satu lagi pertemuan saya akan menjelaskan limited dependent variable. Ketika dependent variable-nya punya respons yang terbatas. Ya. Masih ada pertanyaan nggak untuk time series? Aman. Nanti UTS ini bakal muncul ya,